Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati lagi Hari Pers Nasional. Dari tahun ke tahun kita khusus berkumpul untuk mengenang kembali suatu peristiwa yang terjadi di Solo 51 tahun yang lalu. Secara harfiah, peristiwa itu sendiri mungkin tidak terlalu luar biasa. Di mata orang lain, peristiwa itu sendiri mungkin dikatakan biasa-biasa saja. Suatu profesi mengadakan kongres, kemudian bersepakat membulatkan tekadnya untuk membentuk organisasi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, disusul oleh Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS. Namun secara simbolik, peristiwa itu mengandung makna yang jauh lebih mendalam, bukan hanya bagi insan pers belaka, tetapi juga bagi kalangan masyarakat luas. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam rangkaian panjang perjuangan nasional. Dalam sejarah kebangsaan kita, pers adalah sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah kita juga menunjukkan bahwa insan pers Indonesia adalah pejuang kemerdekaan pada berbagai zaman. Pada awal perjuangan kebangsaan, tidak sedikit pemimpin gerakan atau pergerakan yang sekaligus juga menjadi wartawan, dan wartawan yang menjadi perintis kemerdekaan. Kalau saya tidak salah ingat, pada waktu kongres di Solo pun banyak peserta insan pers yang merangkap sebagai tentara pejuang. Mereka datang ke ruang sidang dengan persenjataan lengkap sesuai dengan peranan mereka sebagai wartawan pejuang, yaitu pena dan pistol. Demikian pula pada tahap-tahap selanjutnya dalam sejarah perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ketika perhatian bangsa kita beralih pada perjuangan politik dalam negeri pada akhir tahun 1950-an, banyak insan pers yang merangkap menjadi politisi, berjuang untuk mempertahankan ideologi Pancasila serta menegakkan kehidupan politik yang sehat. Ketika pada tahun 1960-an, perjuangan nasional adalah untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan martabat bangsa, insan pers ikut berjuang di gelanggang internasional maupun di garis depan. Demikian pula ketika sifat perjuangan beralih pada pembangunan nasional, pers ikut dalam perjuangan yang tidak kalah beratnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelaslah bahwa Hari Pers Nasional bukan semata-mata hari profesi, tetapi juga hari kejuangan. Hari itu mengingatkan kita bahwa pers Indonesia tidak terpisah dari tatanan masyarakat dan sistem kenegaraan tempat dia hidup. Hari pers kita peringati karena peran kejuangannya itu. Hari pers bukanlah lembaga yang diistimewakan, yang menduduki tempat sebagai kekuasaan tersendiri. Hari pers kita peringati karena peran kejuangannya dalam kehidupan yang demokratis. Pers tidak mempunyai kedudukan yang istimewa, apalagi setingkat dengan lembaga kenegaraan yang dibentuk melalui pemilihan umum dan dengan cara-cara serta wewenang daripada konstitusi kita. Tidak banyak negara yang merayakan hari persnya secara nasional, dan kalau saya tidak keliru, tidak banyak pula negara yang mempunyai hari pers nasional, apalagi yang diakui secara resmi. Janganlah kita sampai lupa bahwa pers kita mempunyai kedudukan yang khusus selama ini karena jati dirinya sebagai pers nasional yang tercermin pada peran kejuangannya itu. Latar belakang tadi perlu kita pahami kembali pada peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, kesadaran jajaran pers nasional akan jati dirinya
akan bertambah penting dalam menghadapi masa mendatang. Seperti yang berulang kali saya katakan, kita kini sedang memasuki zaman baru yang penuh perubahan, yang didorong oleh derasnya arus informasi, pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai global. Walaupun ada nilai-nilai yang bermanfaat diterapkan untuk mengamalkan Pancasila, tetapi tidak jarang pula di antaranya terdapat yang kurang sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam era informasi, maka pers memainkan peranan yang sangat penting sebagai wahana pengembangan dan penegaan nilai Pancasila. Pers termasuk media massa elektronika perlu menyaring nilai mana yang perlu ditonjolkan untuk diterapkan dan yang mana yang tidak dapat dibiarkan masuk begitu saja dengan bebasnya. Andai kata pun ada nilai yang tidak sesuai yang berhasil masuk, maka pers dapat membangkitkan kewaspadaan nasional tentang bahayanya serta menunjukkan bagaimana menangkalnya. Sebagai jajaran dari pers nasional yang berdasarkan Pancasila, wartawan Indonesia merupakan penjaga gerbang ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Menurut pengamatan saya, pers Indonesia telah menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi mengenai tanggung jawabnya itu. Banyak praktek, perilaku, atau kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila yang mendapatkan tantangan keras dari pers nasional. Pers juga mengingatkan kita semua mengenai tantangan dan ancaman yang patut diwaspadainya serta peluang-peluang yang terbuka menjelang kita memasuki zaman perdagangan bebas. Untuk itu kita semua tentu berterima kasih. Saudara-saudara sekalian, kendati pun demikian, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk meningkatkan lagi peran dan kewaspadaannya, khususnya mengenai nilai-nilai dan perilaku yang menyelinap masuk ke tengah-tengah masyarakat kita, yang tidak kurang pula diantaranya yang masuk melalui media massa. Arus informasi apapun juga biasanya selalu diikuti pula oleh nilai-nilai baru yang melekat dan ikut menumpang masuk tanpa kita menyadarinya. Nilai-nilai seperti itu kadang-kadang bukan saja tidak kita kenali secara jernih, tetapi sering pula dipergunakan atau terselip dalam informasi media massa kita, sehingga tersebar makin luas ke tengah-tengah masyarakat yang awam. Dalam hubungan ini, saya minta perhatian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka pikir pers asing dalam meliput peristiwa dalam negeri Indonesia. Nilai-nilai itu kelihatannya makin sering dipakai begitu saja oleh sebagian pers nasional. Padahal kerangka pikir dan nilai-nilai itu bagaikan kacamata yang mewarnai persepsi kita dalam memandang perkembangan diri dan sekeliling diri kita sendiri. Kalau kacanya berwarna, maka peristiwa dalam negeri yang jernih sekalipun akan terlihat berwarna pula. Penggunaan kacamata asing seperti itu akhir-akhir ini mendorong meningkatnya dramatisasi peristiwa, pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa atau ketidakseimbangan dalam pemberitaan mengenai perkembangan dalam negeri sendiri. Lebih jauh lagi, liputan yang dibuat dengan kacamata demikian tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat awam kita. Dengan pemakaian kacamata yang tidak cocok itu dapat dimengerti mengapa masyarakat awam banyak yang jadi gelisah dan resah menghadapi perkembangan perubahan itu. Menilai perkembangan seperti itu, maka dalam menghadapi abad ke-21 yang hanya tinggal 3 tahun lagi, jajaran pers Indonesia makin perlu membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan kode etik kewartawanan. Pembudayaan itu sangat penting agar generasi muda wartawan Indonesia yang tidak mengecap pengalaman sebagai wartawan pejuang akan dapat meneruskan perjuangan pers nasional untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa kita.
dengan etik profesi kewartawanan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, mudah-mudahan jajaran pers Indonesia dapat berkembang secara profesional dan dengan tetap menjaga jati dirinya ke masa depan. Saudara-saudara sekalian, saya gembira bahwa tema Hari Pers Nasional tahun ini adalah peranan media massa dalam meningkatkan kualitas Pemilu 1997. Saya yakin bahwa tema ini tidak akan sekedar menjadi slogan, tetapi benar-benar dibicarakan sehingga dapat membantu pelaksanaan pendidikan politik rakyat secara baik. Kita semua bersyukur karena Hari Pers Nasional tahun ini bertepatan dengan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi mereka yang melakukan ibadah puasa dalam jajaran pers nasional. Mudah-mudahan latihan kesabaran dan pengendalian diri yang kita lalui dalam bulan puasa yang baru lalu akan dapat diterapkan oleh seluruh jajaran pers dalam melaksanakan tugasnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.